Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo tangannya diangkat, yang baik duduknya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, cukup. Baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri. Ngecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak berangkat? Sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita dengan runtut. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengelola informasi dan data menjadi sebuah cerita yang secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, kemudian coba anak amati gambar yang ada di atas. Anak-anak melihat gambar apa saja? Betul, kelinci, rumput, dan anak kecil. Nah, kemudian kita baca bersama-sama teks yang ada di bawah gambar ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel.
Nah, gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, jadi anak-anak yang di atas ini adalah contoh dari gambar cerita. Terkadang gambar cerita dapat berupa foto atau berupa gambar tangan. Maksudnya adalah gambar yang digambar menggunakan tangan atau biasanya berupa dengan sketsa. Nah, tugas anak kali ini adalah rangkailah gambar-gambar tersebut menjadi sebuah cerita yang runtut. Sudah paham? Baik, silakan. Sudah selesai ya? Sudah diurutkan gambarnya? Bagus. Nah, jadi anak-anak, setelah anak-anak mengurutkan gambar tersebut akan menjadi sebuah cerita seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Nah, gambar yang pertama yaitu Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makanan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa, mengingat melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan kelinci yang melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sudah paham anak-anak tentang gambar cerita? Baik. Nah, coba anak-anak amati sekali lagi. Kenapa ya Edo, Pak Rudi, dan kelinci dapat berlari, bahkan dapat melompat? Ada yang tahu? Betul, karena memiliki kaki. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kaki kita dapat bergerak? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi anak-anak, kenapa kaki dan tangan kita dapat bergerak? Itu dikarenakan kita memiliki alat gerak. Paham? Nah, alat gerak yang dimaksud itu adalah kaki dan tangan kita yang bergerak, kemudian dapat menciptakan suatu pergerakan pada tubuh kita. Yang biasanya alat gerak tersebut dimiliki oleh hewan dan manusia. Nah, alat gerak hewan dan manusia ada dua. Yang pertama ada alat gerak aktif, yaitu otot, dan kedua alat gerak pasif, yaitu tulang. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem gerak. Kemudian, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, kemudian alat gerak aktif kita yaitu otot adalah disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang dapat bergerak. Nah, kemudian macam-macam dari otot tersebut yaitu yang pertama ada otot polos, kemudian otot lurik, dan ketiga ada otot jantung. Nah, setelah anak-anak mengetahui alat sistem gerak pada manusia dan hewan,
Coba sekarang anak-anak baca teks yang ada di atas. Gerak ikan dalam air. Gerak ikan dalam air memiliki gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan melirik kanan dan ke kiri. Bentuk tubuh seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada pergerakan di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung berenang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak, naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di rumbung karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secara secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, setelah anak-anak membaca teks yang ada di atas, sekarang coba anak-anak tentukan gagasan utamanya. Paham? Sudah? Baik. Nah, sekarang kita ulas sedikit ya mengenai apa sih itu gagasan pokok. Yang pertama adalah pokok pikiran. Pokok pikiran atau yang sering kita sebut dengan gagasan pokok atau juga dengan yaitu ide pokok. Nah, anak-anak dengan 3 hal ini jangan bingung ya. Karena 3 hal ini itu memiliki arti yang sama, yaitu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jika kita kaji secara perkata, yaitu adalah gagasan atau bisa disebut dengan ide atau bahkan bisa disebut dengan pikiran. Kemudian dasar yaitu sebagai artian awal atau pertama. Nah, kita baca sekali lagi ya dengan menggunakan arti yang di bawahnya. Ide pokok adalah suatu pikiran yang menjadi awal sebuah paragraf. Nah, kemudian ide pokok yaitu terdapat pada kalimat utama. Kemudian dilengkapi dengan kalimat pengembang. Biasanya kalimat pengembang itu 3 sampai dengan 5 kalimat. Nah, ketika kalimat utama dan kalimat pengembang disatukan akan menjadi sebuah paragraf. Nah, kita coba mengembangkan kalimat yaitu akan menjadi paragraf ya. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Nah, yang pertama kita akan membuat yaitu kalimat utamanya menjadi organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Setelah itu kita tambahkan dengan kalimat pengembangnya yaitu alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, betul. Jadi seperti itu ya anak-anak caranya kita membuat sebuah paragraf. Yang pertama kita harus mengerti, kita harus tahu apa ide pokok yang akan kita buat. Kemudian kita dapat mengembangkan menjadi kalimat utama dan mengembangkannya lagi menjadi sebuah paragraf. Nah,
Selanjutnya anak-anak, kalimat utama itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah kalimat deduktif, di mana kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan paragraf induktif, yaitu sebuah kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Sedangkan apa sih yang ketiga, Ibu? Kalimat utama yang ketiga sering disebut dengan paragraf campuran, di mana kalimat utama berada di awal dan akan dipertegas di akhir paragraf. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Betul. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, kita harus membaca paragraf tersebut dengan teliti dan dengan konsentrasi. Kemudian setelah anak-anak membaca paragraf tersebut, anak-anak bisa menentukan di mana sih letak kalimat utama. Apa kalimat utama ada di awal, atau di akhir, atau bahkan di campuran. Ya, betul. Nah, setelah anak-anak menemukan kalimat utama tersebut, barulah anak-anak bisa menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama tersebut. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh soal. Kita baca bersama-sama ya. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walau tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Coba anak-anak tentukan kalimat utama terdapat di mana? Betul, jadi kalimat utama pada teks tersebut berada di akhir kalimat ya. Berarti termasuk dalam kalimat apa? Iya, kalimat induktif. Nah, kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak aktif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, anak-anak kan sudah tahu kalimat utamanya. Coba sekarang anak-anak tentukan apa sih ide pokok dari kalimat tersebut? Ada yang tahu? Ya, Mbak Luna apa? Betul. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi, seperti itu anak-anak yang dimaksud dengan ide pokok. Apakah ada yang dipertanyakan? Tidak? Silakan anak-anak jika ada yang ingin dipertanyakan kepada Ibu. Ibu akan menjawabnya. Baik, jika sudah jelas. Anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki sebuah permainan. Coba anak-anak perhatikan. Jadi, Ibu membuat sebuah permainan yang dimana disebut dengan teka-teki silang. Nah, di dalam teka-teki silang tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berada di warna hijau. Nah, betul ya. Kemudian pertanyaannya, jawabannya anak-anak dapat mengambil di kantong berwarna merah. Silakan anak-anak coba nanti ketika jam istirahat. Nah, sebelum anak-anak mencoba, anak-anak harus belajar terlebih dahulu agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teka-teki silang tersebut. Ibu telah memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu mengenai alat organ hewan, alat organ gerak hewan dan manusia. Silakan nanti ketika istirahat dicoba ya. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak
Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui sejelas apa pemahaman anak-anak pada kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa nanti yang berani untuk menjawab pertanyaan ibu akan memberikan 1 bintang. Nah, apa sih keuntungan bintang itu ibu? Keuntungan dari bintang tersebut adalah siapa yang mendapatkan bintang paling banyak ketika pengambilan rapot atau akhir tahun akan mendapatkan hadiah dari ibu. Seperti itu ya. Nah, baik, ayo siap, bukunya ditutup ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan alat gerak pada hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu? Ya, Mas Ahmad? Betul, ada tulang dan otot. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, siap-siap. Alat gerak apa yang termasuk alat gerak aktif? Ada yang tahu? Ya, Mas Dendi apa? Betul, otot ya. Betul sekali. Hebat ya anak-anak, sudah paham ya jadi semuanya. Nah, lanjut dong. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan alat gerak pasif pada hewan dan manusia. Ada yang tahu? Ya, Mbak Dinda apa? Betul, tulang ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah paragraf apa yang letak ide pokoknya berada di awal paragraf? Ada yang tahu? Iya, Mbak Isna apa? Betul, paragraf deduktif ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, paragraf apa yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Nisa apa? Betul, paragraf campuran. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini? Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Ayo berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi ya. Kalian yang ikan hidup di air tadi, coba anak-anak tentukan ide pokok dan kalimat utamanya. Paham? Besok kita bahas bersama-sama. Hati-hati di jalan ketika pulang, langsung makan, istirahat, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.